Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan mereview Linux Mint terbaru yang dirilis di awal tahun 2021. Ini adalah Linux Mint 20.1 dengan nama kode Yulisa. Jika Anda ingin mendownload Linux Mint, Anda bisa mengunjungi website resminya di linuxmint.com. Di sini sudah ada 3 versi desktop environment yang bisa Anda pilih, yaitu Cinnamon Edition, Mate Edition, dan XFCE Edition. Mana yang ingin Anda download silahkan sesuaikan dengan selera saja. Ya, mungkin untuk yang memiliki komputer dengan spesifikasi terbatas, Anda bisa memilih yang XFCE atau Mate. Tapi kalau saya tetap akan merekomendasikan versi flagshipnya, yaitu versi Cinnamon. Dan yang kita bahas sekarang adalah Linux Mint versi desktop environment Cinnamon. Linux Mint ini sendiri baru dirilis tanggal 8 Januari kemarin, sehingga ini masih sangat baru dan membawa serangkaian perubahan positif dibandingkan dengan versi 20 kemarin yang sudah sangat bagus dan sekarang sudah dibuat lebih bagus lagi. Yang pertama tentu saja ada fitur web apps, di mana di Linux Mint 20.1 kita bisa mengubah website menjadi aplikasi desktop. Nah, seperti apa mekanismenya nanti kita coba saja. Kemudian selain web apps ada satu fitur mayor lagi. Di sini ada aplikasi Hypnotix, di mana ini adalah aplikasi IPTV. Kita bisa melakukan atau menonton film atau menonton channel TV dari luar sana. Kemudian jika kita memiliki opsi video on demand, kita juga bisa menonton video atau TV series, tapi sepertinya kita hanya bisa menonton yang TV-nya saja nanti. Kemudian di sisi internal juga untuk file manager Nemo ada tambahan fitur favorit pada dokumen yang ingin kita jadikan favorit, ya, seperti itu. Kemudian Cinnamon versi 4.8 memiliki performa yang lebih bagus, 5% rendering improvement pada resolusi 4K, ya oke lah. Kemudian untuk printing dan scanning, saat dulu kita menggunakan Linux Mint 19.3, masalah driver printer tidak ada masalah. Kemudian di Linux Mint 20 kemarin sempat ada sedikit masalah, unfortunately seperti ini. Kemudian di Linux Mint 21 ini sudah diperbaiki kembali, sehingga untuk dukungan printing secara keseluruhan dan dukungan driver yang terbaru HP printer ini juga lebih bagus. Lalu peningkatan yang lain lebih ke sisi internal, misalnya hardware acceleration pada aplikasi pemutar video celluloid ini lebih bagus. Ya, meskipun kemarin sebenarnya sudah bagus, hanya saja saat memutar video terkadang agak ada flick, mungkin tep seperti itu, dan sekarang sudah bagus. Kemudian untuk sisi sistem, kernel yang digunakan kernel 5.4, bukan yang terbaru memang, tapi ini sudah terbukti stabil. Dan dari sisi artwork, setiap kali rilis mayor Linux Mint selalu menyertakan paket wallpaper yang bagus, ya seperti inilah. Kemudian dari sisi popularitas tentu tidak kita lakukan lagi, Linux Mint masih ada di posisi 3 di bawah MX Linux dan Manjaro. Dan di sini kita juga bisa melihat paket-paket software yang dibawa, meskipun bukan yang berwarna hijau secara umum, hanya ada satu yang berwarna hijau, yang berarti hanya grupnya saja yang software terbaru. Tapi bisa dikatakan Linux Mint ini membawa aplikasi yang memang stabil, ya seperti itu saja untuk tentang Linux Mint dan popularitasnya. Baik, kita tes dari sisi penggunaan memori dengan NeoFetch yang sudah ada by default. Bisa kita lihat, ya di sini memori 1,9 GB. Ini Anda cek dulu, itu karena saya membuka Firefox 3 tab dan focus screen sedang jalan. Saat tidak menjalankan aplikasi apapun, memori yang digunakan hanya sekitar 900-an mega, yang mana itu sangat hemat, ya termasuk hemat meskipun bukan yang paling hemat, tidak sekecil Windows Manager atau XFCE tentunya, tapi tentu saja itu cukup hemat. Kemudian di sini kita juga bisa mendapatkan informasi kernel, kemudian package bawaannya seperti apa, Bash, Cinnamon, Windows Manager muter, tema, icon, terminal bisa di customisasi tentunya. Kemudian mari kita cek dari sisi aplikasi bawaan. 20.1 tentu saja lebih ke
update, bukan yang benar-benar perubahan yang sangat mayor. Dan di sini dari sisi aksesoris pun kita bisa menjumpai aplikasi-aplikasi yang sebenarnya sudah ada di versi 20 sebelumnya, misalnya dari Warpinator, SNNDC File Across the Network, kemudian USB Image Writer, Stick Formatter, ini dari dulu juga sudah ada dan ini sangat fungsional. Tidak semua Linux menyatakan formatter dalam mode GUI seperti ini, tentu memudahkan untuk pemula. Kemudian text editor juga terlihat sangat simpel, set ya, bawaan tipikal Cinnamon, simpel tapi sangat fungsional. Kemudian di sisi grafik di sini hanya ada drawing ya. Kemudian untuk Pix, View and Organize Your Image sudah ada by default. Dokumen scanner. Untuk internet, Linux Mint 21 ini menyertakan Firefox sebagai browser defaultnya, dan memang kebanyakan Linux seperti itu. Kemudian HexChat untuk chatting online, Thunderbird ya untuk mengirim dan menerima email, Transmission untuk mendownload lewat torrent, dan ini adalah yang baru, Web Apps, dimana kita bisa menjalankan website seolah-olah website itu adalah aplikasi native. Ya, itu bisa kita coba saja di sini. Misalnya saya menambahkan YouTube, alamatnya youtube.com ya, icon bisa di custom bawaan atau kita cari ikonnya secara online. Kategorinya nanti ini mau kita masukkan ke kategorisasi yang mana. Oke, kemudian browser, ini browser bawaannya Firefox ya, kita coba buka pakai Firefox. Dan kalau kita aktifkan navigation bar, nanti ini jadinya seperti membuka browser biasa, tapi kita disable saja, klik OK. Dan dengan cara seperti ini di bagian internet kita punya aplikasi YouTube web app yang kalau dibuka akan menjalankan YouTube, menjalankan browser yang isinya YouTube ya, seperti inilah. Apakah ini fitur yang menarik untuk Anda yang sering menjalankan atau sering membuka website? Ya, tentu saja ini bisa menjadi opsi yang bagus, karena ini pun masuk ke dalam ya, seolah-olah aplikasi biasa, bisa kita minimize dan bisa kita perlakukan layaknya aplikasi biasa ya, seperti itulah. Dan secara teknologi sebenarnya konsep web app ini bukan something really new, karena di salah satu distribusi Linux yang pernah saya review sebelumnya, Peppermint, juga sudah ada konsep semacam ini yang namanya ICE. Dan di sini di Linux Mint juga baru ditambahkan, bukan suatu hal yang buruk, tentu saja ini memudahkan kita pengguna. Kalau memang diperlukan bisa kita gunakan, kalau tidak ya sudah, kita abaikan saja, install aplikasi native. Kemudian dari sisi Office di sini seperti biasa sudah ada LibreOffice bawaannya by default, akan tetapi yang agak disayangkan ini masih LibreOffice yang versi 6.4, belum LibreOffice versi 7 ya, 6462 ya. Saya sih agak menyayangkan kenapa bukan yang terbaru ini. Padahal sudah ada beberapa Linux yang menyertakan LibreOffice terbaru, tapi tidak ada masalah sih. Secara fungsionalitas tentu saja sama, hanya kurang Microsoft Font yang tentu saja itu bisa kita tambahkan dengan perintah seperti ini, sudo apt install mstt for fonts ya, dan nanti akan terinstall aplikasi font Calibri, Times New Roman, Arial dan sebagainya. Jadi hanya masalah ini saja. Toh pada akhirnya ketika saya menggunakan Linux Mint untuk daily driver selama ini, meskipun dia kadang gonta-ganti karena kerjaan saya reviewer Linux, saya lebih sering menginstal WPS Writer. LibreOffice selalu ada by default, tapi saya selalu menambahkan WPS Office ya, terutama WPS Writer yang paling saya gunakan. Kemudian untuk bagian sound and video di sini Celluloid by default sudah ada bersama dengan Rhythm Box. Dan meskipun di sini sudah ada tulisan install multimedia codec, di Linux Mint 20.1 ini kita sudah bisa langsung memutar audio video, dan sudah saya tes untuk musik format MP3, M4A sudah bisa langsung di play. Celluloid juga bisa langsung memutar MP4 dan MKV. Jadi install multimedia codec ini hanya sebagai
tambahan codec yang mungkin Anda punya format lain yang bukan standar seperti itu. Kemudian untuk focus screen ini saya tambahkan secara terpisah untuk rekaman, dan kita coba Hypnotix. Ya, di sini free IPTV. Dari 3 menu hanya ada satu yang aktif di sini. Apakah ada pengaturannya tersendiri? Ya, belum saya explore lebih lanjut, tapi dari sini bisa kita lihat fitur yang bisa kita gunakan semisal kita punya koneksi internet yang ya lumayan dedicated seperti itu. Kita bisa menonton TV dari channel luar negeri. Indonesia ada atau tidak ya? Tidak ada ya. Misalnya dari Amerika, ABC News, Bloomberg US, ini tinggal di klik saja, nanti akan buffering dan Anda bisa menonton TV saluran dari luar negeri. Ya, tentu saja ini tergantung koneksi Anda. Di koneksi saya bufferingnya lumayan lama ya, mohon dimaklumi. Tapi jika Anda punya ya seperti itulah. You know what, but it's great. Saya minimize, saya close langsung supaya tidak kena copyright. Ya, jadi intinya Hypnotix ini akan cukup membantu Anda mendapatkan hiburan. Tinggal Anda pilih mau menonton TV atau menonton YouTube, ya seperti itulah. Kemudian untuk sisi administrasi, sebenarnya di sini masih sama seperti yang ada di Linux Mint versi 20 kemarin. Ya, Putri Bar dan teman-temannya. Kemudian preferences juga sama persis. Untuk place, recent file, ya ini tipikal hal yang sama. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, untuk sebelumnya di sini untuk install ya. Jika Anda ingin menginstal Linux Mint, cara instalasinya sama seperti Linux Mint sebelumnya dan sama seperti umumnya keluarga Ubuntu. Jadi dengan installer Ubiquiti seperti ini, bukan Calamares seperti yang ada di keluarga Manjaro. Ya, itu untuk install Linux Mint-nya. Kemudian untuk install softwarenya, selain dengan menggunakan terminal sudo apt install nama aplikasi, Anda bisa menggunakan software manager. Ini bawaannya Linux Mint, di mana aplikasinya sudah bisa sudah dikurasi oleh mereka by default, sehingga Anda bisa langsung memilih aplikasi yang Anda butuhkan. Spotify tinggal install, kemudian Steam juga sudah tersedia di sini, tinggal Anda install saja. WhatsApp sudah ada, dan seperti itu. Jika Anda ingin menambahkan menggunakan Synaptic juga, Synaptic Package Manager juga sudah tersedia. Ya, tinggal seleranya Anda saja mau menggunakan yang mana. Kalau saya cenderung lebih menggunakan yang ini, software manager bawaannya. Oke, kemudian dari sisi file manager tadi ada satu hal yang baru di sini, yaitu add to favorit dan add to favorit dan pin, dan Anda bisa mengubah warna folder di sini sesuai dengan isinya. Misalnya ini tentang pelajaran apa, ini tentang pelajaran apa, atau tentang film, tentang musik, atau yang lainnya saja. Dan ini fitur yang sederhana tapi bisa jadi menarik untuk mengkategorisasikan data yang kita punya. Jadi fokusnya di situ. Kemudian dari sisi personalisasi seperti apa, masih seperti Linux Mint umumnya. Kita akan ditawari dengan settingan themes bawaan yang cukup customizable. Ada pilihan window bordernya, kemudian untuk icon juga sangat banyak, dan saya yakin ketika Anda menginstal Linux Mint atau Linux yang lain, Anda pun akan tertarik untuk mendownload icon-icon yang lain. Kemudian kontrol di sini juga sama, dark atau darker juga bisa Anda atur. Ya, jika darker maka hanya wilayah atas ini yang berwarna gelap, tapi jika dark maka satu window ini akan dark secara keseluruhan. Ya, ini akan cocok jika Anda gunakan di malam hari. Misalnya Anda menginginkan tema yang super dark, Anda bisa menggunakan pilihan seperti ini. Untuk mouse pointer juga bisa Anda customisasi. Untuk tampilan panel bawah ini juga bisa Anda pilih min, white, dark purple ya. Dan aksen-aksennya nanti akan berubah sesuai dengan settingan Anda.
tapi yang ada di bagian bawah ini settingan folder, warna folder akan tetap sesuai dengan yang Anda customisasi ya. Opsi yang menarik. Kemudian yang asik dari Linux Mint adalah koleksi wallpapernya, karena menurut saya selalu ada yang bagus di sini. Uliana versi sebelumnya dan sekarang versi Yulisa, ada beberapa wallpaper yang dibawakan, termasuk wallpaper Bali ya. Oke, secara fotografi sangat bagus. Tentu saja kembali ke soal preferensi Anda, dan Anda pun saya yakin punya koleksi wallpaper yang banyak bisa langsung Anda gunakan. Nah, sampai di sini apa kesimpulan kita tentang Linux Mint 20.1? Yang pertama jelas ini adalah Linux Mint dengan peningkatan yang bagus dari sisi performa, khususnya dari sisi memutar video dan audio juga sangat bagus. Kemudian dari sisi penambahan aplikasi web app ini juga akan sangat fungsional untuk Anda yang memang membutuhkan aplikasi yang berbasis web. Kemudian dari sisi hiburan juga dengan keberadaan Hypnotix ini Anda pun akan mendapatkan satu sarana hiburan baru yang mungkin Anda ingin menonton channel-channel luar negeri yang resmi, TV-nya di sana seperti apa ya, ini akan menjadi opsi yang bagus. Dan di luar itu, ini akan saya rekomendasikan sebagai Linux yang cocok untuk pemula, sekaligus Linux yang bisa dikatakan tempat kembali saat Anda bosan dengan Linux yang lain. Yaitulah yang terjadi di saya. Saya selalu mengeksplor banyak Linux, tapi ketika bosan akhirnya kembali juga ke Linux Mint. Ya, jadi begitulah saking merekomendasikannya saya tentang Linux Mint, terutama yang 20.1. Ya, silakan Anda coba Linux Mint ini, kemudian tinggalkan komentar Anda di bagian bawah. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya cukupkan video ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.